Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat Gereja Pok Tomang sekalian. Pada hari Minggu ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam dengan tema pelayan yang diperkenan Tuhan. Untuk memulai ibadah hari ini, karena itu saya meminta jemaat semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Saya undang jemaat untuk duduk. Menghadap Tuhan adalah sesuatu hal yang begitu indah. Karena itu mari kita menyambut nats pembimbing tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Menghadap
Kita masuk di dalam saat-saat pengakuan dosa kita. Ada seminggu sudah kita masuk di dalam keseharian kita. Karena itu sudah pasti ada hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, tapi pasti banyak juga hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebelum kita mau mengambil pengakuan dosa kita membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Kasihanilah aku ya Allah sesuai kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Kita akan mengambil saat pengakuan dosa kita 1-2 menit, kemudian kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kudus, walaupun kami menyembunyikan keberdosaan kami, walaupun kami melakukan keberdosaan kami tanpa orang lain tahu, Engkau yang Maha Tahu pasti sangat mengerti apa yang terjadi. Dan karena Engkau begitu kudus, sehingga dosa sekecil apapun itu adalah kejijikan di mata-Mu. Tetapi biarlah ya Bapa, kami selalu mengingat bahwa Engkau juga Allah yang penuh kasih, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menebus kami. Dan biarlah Tuhan, waktu kami mengingat pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar itu, kami betul-betul berusaha mencintai hari demi hari. Keinginan kami semakin menggebu untuk menjadi serupa dengan Engkau, mengejar kekudusan itu hari demi hari, baik di dalam pelayanan kami maupun di dalam keseharian kami dimanapun Engkau mengutus kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau membantu kami di dalam kami mengejar kekudusan itu, sehingga pada akhirnya kami semakin serupa dengan Kristus teladan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut pengakuan dosa kita tadi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 32, Kulihat Salib-Mu. Berita anugerah. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4.
Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita akan menyambut berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Petunjuk hidup baru, karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru akan diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Mati
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kesempatan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, yang mampu menerangi pikiran dan hati kami, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang diterangi oleh pikiran dan hati Tuhan melalui firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau berikan hikmat, agar sungguh-sungguh kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadi berkat-Mu. Mampukan juga kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, shalom. Saya senang bertemu dengan saudara sekalian pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah mengenai pelayan yang diperkenan Tuhan. Atau dengan bahasa sederhananya, pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dicatat demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, kalau berbicara tentang pelayan yang berkenan di hati Tuhan, ini berbicara tentang kualifikasi seorang pelayan Tuhan. Saya bandingkan demikian, saudara. Kalau saudara mempunyai sebuah perusahaan profesional, dan saudara sedang mencari pekerja untuk perusahaan saudara, karena saudara ingin perusahaan saudara menjadi perusahaan yang maju, berkembang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saudara mencari para pekerja yang sesuai standar atau yang memiliki kualifikasi yang saudara harapkan. Mungkin dia harus sarjana 1, mungkin dia itu harus menguasai beberapa bahasa, mungkin orang ini atau para pekerja ini harus mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kualifikasi itu saudara buat karena saudara ingin para pekerja saudara menjadi para pekerja yang bisa bekerja seperti yang saudara bayangkan, yang bisa membuat usaha saudara semakin lama semakin maju dan berkembang. Nah, saudara, itu orang dunia ketika berbicara tentang para pekerja yang diberikan upah oleh mereka, oleh para pengusaha tentunya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang pelayan Tuhan, saya berpikir Tuhan juga mempunyai standar tertentu untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau berbicara tentang hal itu. Apa sih standarnya? Apa sih kualifikasinya? Apakah Tuhan menginginkan para pelayan seperti Yudas Iskariot? Di tengah-tengah pelayanannya, dia mulai berpikir tentang keuntungan-keuntungan. Dan akhirnya ketika dia melihat bahwa Tuhannya itu akan menghambat keuntungan-keuntungannya, maka dia menjual saudara sebagai tuannya. Kalau saudara jadi seorang pengusaha dan pekerja saudara seperti Yudas Iskariot. Saudara, Tuhan Yesus mempunyai seorang murid yang menjual dia.
apakah ini kualifikasi yang Tuhan mau dari seorang pekerja, seorang pelayan Tuhan? Atau mungkin juga seperti Petrus, yang cepat marah, yang cepat mau maju, yang cepat ingin tampil, dan begitu menyadari kesalahannya, dia cepat-cepat minta ampun, dan dia cepat-cepat belajar untuk mengubah hidupnya. Atau mungkin juga para pelayan seperti Timotius yang lemah, namun mau diajar dan mau dibentuk oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, saya rindu hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk pertama-tama mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang betul-betul berkenan di hati Tuhan? Apakah saya ini adalah orang Kristen? Di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan saya, sungguh-sungguh saya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pertama-tama saya ingin berbicara di sini, saudara, dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi di awal renungan kita. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja atau pelayan Tuhan. Saudara, ada kata layak di sini, saudara. Jadi kalau merenungkan kata layak, di sini berbicara tentang kriteria. Ukurannya jelas, ini ukurannya ukuran Tuhan. Kalau bahasa kerennya kualifikasinya kualifikasi Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, ketika Tuhan mempunyai kriteria tentang seorang pelayan buat Tuhan, maka pasti ada kriteria-kriteria yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Apa itu? Jelas saudara, firman Tuhan selalu membandingkan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, dengan cara berpikir orang-orang dunia ini, yang sangat berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Itu sebabnya kriteria Tuhan tidak sama dengan kriteria dunia ini. Saya mau katakan pada saudara, jangan jadikan kebenaran dunia ini menjadi kriteria untuk seorang pelayan Tuhan dalam melayani Tuhan. Nah saudara, kira-kira apa yang menjadi kriteria Tuhan di dalam kata layak di sini, saudara? Layak di sini, saudara, ini berbicara tentang kebenaran. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya di sini saudara, tidak ada yang benar buat Tuhan bagi filsafat dunia, ajaran dunia, nilai dunia, ketimbang apa yang menjadi nilai Tuhan, apa yang menjadi kriteria Tuhan. Jadi seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, diukur pertama-tama apakah dia mengenal firman Tuhan. Apakah dia orang yang mau mendengar firman Tuhan. Apakah orang yang sungguh-sungguh membiarkan firman itu diresapinya, diimaninya, kemudian mengubah kehidupannya. Saudara, itu sebabnya mengapa firman Tuhan berbicara tentang Maria dan Marta. Firman Tuhan berbicara tentang orang yang mau mendengar firman. Karena kelayakan itu dimulai dari firman. Apakah orang ini mendengar firman? Dan sungguh-sungguh mendengar firman dan melakukannya. Bukan yang mendengar, tapi setelah itu tidak melakukannya. Seperti apa? Ketika saudara mendengar firman, siapa orang ini berkati Tuhan, saudara akan katakan amin. Ya, mengapa saudara? Karena saudara mulai mendengar firman Tuhan tentang berkat, dan berkat itu dikaitkan dengan apa yang menjadi keuntungan saudara, apa yang menjadi kesenangan saudara. Saudara. Namun ketika firman Tuhan berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan, tekanan hidup, pergumulan, saudara nggak mau dengar itu. Saudara hanya mendengar dan tidak melakukan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang Kristen yang melayani Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang datang ke gereja. Tapi ketika ia ditegur oleh firman Tuhan, maka dia bete. Nggak mau datang ke gereja lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dia seorang yang mendengar firman? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Marta, seorang yang begitu didatangi oleh Yesus. Dia langsung melayani Yesus. Siapa yang tidak mengatakan kalau Marta itu benar? Secara hukum dunia, secara nilai dunia, Marta itu orang yang benar. Ada tamu, ya dilayani. Ada tamu, ya dijamu. Ya, saudara, apalagi sahabat. Namun buat Yesus yang layak di hadapan Yesus untuk menjadi sahabat, untuk menjadi orang yang berbicara dengan Yesus, adalah orang yang mau mendengar firman-Nya. Akhirnya Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu sendiri. Engkau bikin susah hidupmu sendiri. Itu kira-kira susah. Saudara, kata layak yang kedua, di sini berbicara tentang firman yang kita dengar, itu menyadarkan kita bahwa setiap kita yang mau menjadi pengikut Yesus, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Untuk siapa Tuhan Yesus berbicara tentang panggilan ini, saudara? Untuk setiap orang Kristen. Jadi bukan orang yang melayani di gereja saja. Bukan orang yang melayani di sebuah badan misi atau pelayanan. Namun Tuhan berbicara tentang orang Kristen. Orang Kristen yang mau mengikut Tuhan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah dunia ini dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan. Pergi dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya layak yang ketiga, Yesus berbicara tentang hidup baru. Saudara, dikatakan Yohanes 15 ayat yang ketiga, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini mau berbicara di sini, saudara, seorang yang mendengar firman, seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupannya, mereka adalah orang yang harus memiliki perubahan hidup. Cara berpikir yang baru. Hidupnya mulai ada di dalam Kristus. Artinya pikiran-pikiran Kristus itu mulai diserapnya menjadi pikiran-pikirannya. Rancangan-rancangan Kristus itu diserapnya menjadi rancangan di hidupnya. Karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan berbuah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Yohanes 15 ayat yang ketiga berbicara tentang cara berpikir yang baru. Inilah kehidupan yang baru. Nah, kata atau kalimat tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di situ juga berbicara bukan sebuah perubahan hidup saja, tapi orang yang dirubah hidupnya, dia akan selalu menyiapkan waktunya di sepanjang perjalanan hidupnya untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, supaya apa? Supaya dalam keintiman itu, perjalanannya menjadi perjalanan yang baik di mata Tuhan. Tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan, tetapi terus terfokus pada rancangan Tuhan, pada tujuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudara layak di sini berbicara tentang perubahan hidup, tentang keintiman bersama dengan Tuhan.
supaya perjalanan kita tidak menyeleweng ke kiri, ke kanan, tetapi sampai ke sasaran, tujuan yang seharusnya. Kalau ditanya lagi, apa sih sebenarnya tujuan kehidupan yang Tuhan ingini? Hanya satu, saudara. Kekekalan. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan yang intim dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yaitu kelanjutan kehidupan yang ada di bumi ini. Yang dilanjutkan dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah kerinduan setiap orang percaya. Dan saudara, bukan saudara hanya menjadi pendengar firman, mengimani firman, dan saudara mengubah hidup saudara, tapi percuma kalau saudara tidak memiliki karakter Kristus. Itu sebabnya hal yang keempat, layak di sini adalah belajar untuk saudara memiliki karakter Kristus. Saudara Rasul Paulus mencoba untuk menyederhanakannya. Dia menulis surat ke jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Hendaklah orang Kristen itu, pengikut Tuhan itu memiliki kasih. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Allah itu adalah kasih. Dan firman Tuhan mengajarkan sama seperti Tuhan mengasihi saudara, maka Tuhan juga mengajarkan tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Supaya saudara mengalami kasih Tuhan dan saudara belajar di sana sehingga saudara mempunyai kasih, mempunyai karakter kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu bukan sebuah konsep. Karakter-karakter Tuhan yang disebut buah roh ini bukan sekedar konsep. Tetapi sesuatu yang harus terus-menerus dijalani dalam hidup saudara. Dipraktekkan dalam hidup saudara. Sehingga menjadi diri dalam hidup saudara. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan, pasti mereka adalah orang-orang yang mempunyai sukacita. Mengapa? Karena mereka tahu mereka tidak berjalan sendirian, tetapi mereka adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang mempunyai sukacita pasti orang yang mempunyai damai sejahtera dalam hidupnya. Ada damai dengan Tuhan, dan dia juga akan menciptakan damai itu di tengah-tengah pelayanannya. Nah, saudara, orang-orang yang mempunyai damai, pasti mereka adalah orang yang mampu ngerem, bersabar. Ada kesabaran dalam hidupnya. Dan orang-orang yang belajar untuk hidup sabar, pasti mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati yang murah hati. Dan orang-orang yang murah hati, pasti mereka adalah orang yang baik, saudara. Memiliki kebaikan. Mengapa? Karena firman Tuhan juga mengajarkan, engkau diciptakan untuk dapat berbuat baik. Melakukan perbuatan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang seperti ini pasti orang yang setia, saudara. Dan kesetiaan ini akan melahirkan yang disebut dengan kelemah lembutan. Dan orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang belajar untuk menguasai dirinya. Demikian, saudara, itu mengenai yang disebut dengan layak. Namun firman Tuhan tidak berbicara tentang masalah layak saja, tapi firman Tuhan berbicara di sini tentang usahakanlah agar engkau layak. Ada kata usahakanlah. Jadi tugas, saudara. Jadi ini hal yang kedua yang Tuhan mau nyatakan sebagai kualifikasi, bukan saja saudara orang yang layak, tetapi saudara adalah orang yang terus-menerus dalam hidup saudara mengusahakan. Ini tugas saudara ya. Mengusahakan menjaga kehidupan saudara untuk tetap layak di mata Tuhan. Walau dunia mengajarkan saudara untuk hidup memiliki norma yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang terus-menerus mengusahakan agar hidupnya layak di mata Tuhan, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan, baik di rumah,
sebagai pelayan Tuhan. Baik di tempat usahanya dia tetap menjadi seorang pelayan Tuhan, baik di gereja dia menjadi pelayan Tuhan, baik di kehidupan sosial atau kemasyarakatan dia tetap menjadi seorang pelayan Tuhan yang mempunyai karakter Kristus, yang hidupnya hanya untuk Kristus dan untuk tujuan-tujuan Kristus. Saudara, ini yang disebut dengan mengusahakan, menjaga untuk tetap layak. Artinya, dimanapun saudara berada, saudara harus menempatkan diri bahwa saudara adalah seorang pelayan Tuhan. Apapun pelayanan saudara, yang penting di sini, saudara, kita tidak bicara soal bentuk pelayanan saudara, tetapi kita berbicara di sini tentang esensi seorang pelayan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia adalah pelayan Tuhan. Jangan ketika di gereja atau dalam kehidupan bermasyarakat, dia menjadi seorang pelayan Tuhan, berbicara tentang kebenaran, tentang kasih, tentang kesabaran, tentang segala hal. Namun di rumah, dia menjadi seorang yang membuat istri, anak-anaknya merasa neraka di rumah. Saudara, jangan saudara menjadi seorang yang bisa membangun gereja dengan kekuatan saudara, dengan juga teman-teman saudara. Namun rumah tangga saudara saat ini sedang berada di ujung kehancuran, perceraian. Percuma. Percuma saudara menjadi seorang pelayan Tuhan yang membangun gereja Tuhan. Tuhan tidak bangga dengan saudara. Tuhan tidak mengatakan engkau luar biasa. Engkau orang yang luar biasa di mataku. No. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, firman Tuhan tidak berbicara tentang masalah usahakanlah saja. Tetapi firman Tuhan juga di sini mengajarkan saudara untuk sadar bahwa Roh Kudus yang hadir dalam hidup saudara adalah bukti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Sadari di tengah-tengah perjuangan saudara-saudara tidak sendirian. Sadari di tengah-tengah kehidupan saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan di dalam rohnya yang kudus. Yohanes 14 ayat 16-17 mencatat, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, dan dunia tidak bisa menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan tidak mau meninggalkan pelayannya. Dan itu harus menjadi bagian iman dan kekuatannya. Bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, bukan saja di gereja tapi dimanapun kita berada, Tuhan mau memberikan kekuatan itu kepada saudara dan saya. Dia hadir bersama dengan rohnya yang kudus, dan dia mau menguatkan saudara dan saya untuk terus berjalan menuju tujuan akhir bersama dengan Tuhan. Saudara, janganlah hidup saudara dikuasai atau dikendalikan oleh gengsimu. Sehingga semakin lama engkau menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena engkau malu ketika engkau berbeda dengan dunia ini. Saudara, gengsi saudara tidak akan menyelamatkan saudara. Demikian juga saudara, nyatakan yang benar. Dimanapun saudara berada sebagai pelayan Tuhan, karena pelayan Tuhan menyatakan yang benar menurut Tuhan, bukan yang benar menurut dunia. Itu sebabnya sekali lagi, saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dan pelayanan kita adalah pelayanan yang layak, yang berkenan di hati Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar banyak dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus menjadi seorang pelayan yang layak di hadapan Tuhan. Dan bukan sekedar layak di hadapan Tuhan, tapi kami boleh menjadi para pelayan Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami berada, entah di rumah tangga kami, entah di pekerjaan kami, di usaha kami, di tempat studi kami, atau dimanapun kami berada, kami harus tetap menjadi pelayan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami ingin berdoa dan sehati berdoa khusus untuk gereja PAUK. Kami percaya bahwa gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan berkati pengerja, majelis jemaat, para aktivis dalam pelayanan mereka. Sehingga melalui pelayanan mereka yang Tuhan berkati, sungguh akan menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Dan kami juga sehati berdoa untuk kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Sehingga para pelayan Tuhan di PAUK, Tomang, boleh menjadi para pelayan yang sehat dan terus melayani Tuhan di dalam kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingin berdoa untuk Ibu Enita Sofia, Ibu Nike. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh pulih dan beraktivitas kembali dalam kesehatan yang Tuhan beri. Jamah untuk setiap obat-obat yang digunakan, alat-alat yang digunakan, orang-orang yang merawatnya, dan pakai semua itu menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kiranya damai, sukacita Tuhan boleh menyertai mereka. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usianya, untuk Ibu Lili Arifin, untuk Ibu Noni Rahman, untuk Ibu Indrayani, untuk Ibu Saryani Margana, untuk Ibu Darmi, untuk Ibu Krismin, untuk Ibu Feti Dewi, untuk Ibu Lani, untuk Ibu Listiani Rumantir, untuk Ibu Iswanti, untuk Ibu Inge, untuk Ibu Pardede, juga Pak Jerry dan istri, Pak George Tumiwa dan istri, Pak Heng, Pak Tabrani dan istri, Pak Andre Chandrawarman, Pak Iwan, Pak Simanjuntak. Kiranya di tengah-tengah usia mereka yang sudah lanjut, Tuhan tetap berikan sukacita, kekuatan, kesehatan kepada mereka. Walaupun usia mereka sudah lanjut, namun mereka boleh menjadi berkat Tuhan, terutama untuk anak, menantu, cucu mereka, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa pada saat ini, khususnya untuk bangsa kami, yang masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami tahu bahwa akhir-akhir ini jumlah penderita yang terpapar COVID semakin meningkat dari hari ke hari. Oh Bapa di sorga, tolong bangsa kami, pakai pemerintah untuk menjadi alat-Mu, agar mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menyehatkan bangsa kami, khususnya terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami ingin berdoa untuk setiap warga negara yang terpapar COVID saat ini. Kami tahu kesulitan mereka, sulit mendapatkan obat, sulit untuk mendapatkan tempat perawatan, dan mereka harus mau tidak mau isolasi mandiri di tengah-tengah segala keterbatasan mereka. Tolong Tuhan, Engkau juga yang boleh tolong mereka di tengah-tengah kesulitan mereka. Dan kami percaya tanpa Tuhan, semua tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu jamah mereka juga semua, agar mereka dapat kembali pulih, dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sehat. Bapa di sorga, kami teringat untuk
Ibu Neni, Alfian, dan Kenny beserta segenap keluarga yang berduka cita sehubungan dengan dipanggilnya Bapak Dedi Ferdinandus pada tanggal 25 Juni yang lalu. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan sukacita, pengharapan, penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang berduka. Agar mereka di tengah-tengah duka cita mereka juga masih memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang sungguh pada Tuhan. Bahkan iman, pengharapan, dan kasih mereka pada Tuhan semakin diperteguh. Demikian juga kami ingin berdoa untuk keluarga almarhum dari Bapak Santosa, ayah dari Gloria, yang sudah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh berikan kepada mereka penghiburan, sukacita, kekuatan di tengah-tengah duka cita yang dihadapi. Kami percaya bahwa Pak Santosa sudah harus menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan yang sulit, menghadapi sakit penyakitnya. Namun kami percaya bahwa Pak Santosa saat ini sudah ada bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Dedi Ferdinandus. Mereka sudah ada bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Dan satu hari kami akan dipertemukan dengan mereka semua di dalam kerajaan Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berikan hikmat, kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan variannya, agar keluarga kami juga dapat mengatasi pandemi ini dengan belajar dari seluruh anggota keluarga untuk hidup baik. Kami menggunakan prokes yang ada sehingga kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 dan variannya. Biarlah di tengah-tengah pergumulan ini, keluarga kami juga boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami percaya tanpa pertolongan Tuhan, semua sia-sia. Bapa di sorga, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, dan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuntun dan topang kami ke masa depan. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di berbagai abad dan tempat. Mari kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam pemberian persembahan. Persembahan akan diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar ibu bapak masing-masing, atas nama Ibu Lea Anggraini sebagai bendahara Majelis Jemaat Poktomang. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ada satu ayat untuk mendukung persembahan kita dari Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan masuk di dalam warta jemaat untuk Minggu tanggal 4 Juli 2021. Firman Tuhan telah dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam
Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga Pak Immanuel. Untuk minggu depan, tanggal 11 Juli 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Kristo. Mari kita dukung, doakan untuk persiapan dan pelayanannya, dan juga bersama-sama menghadirinya. Warta komisi, ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 3.30. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan secara online juga setiap hari Minggu jam 1.30. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online juga di hari Minggu jam 11. Dan ulang tahun jemaat yang pertama adalah Saudari Beatrice Mendrova tanggal 29 Juni, dan yang kedua adalah Ibu Wike Daily tanggal 29 Juni. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan saudari beserta seluruh keluarga. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, saudara terkasih kita, Majelis Jemaat Gereja Pauk Tomang, almarhum Bapak Dedi Christian Fernandus, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 di TPU Pondok Rangon. Segenap majelis dan jemaat Gereja Pauk Tomang menyampaikan turut berduka cita, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Kita akan masuk di dalam akhir dari ibadah kita. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai langkah Bapak Ibu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Ibadah telah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.